Silakan Mbak Dian. Terima kasih Mbak Ana. Selamat malam semuanya. Bersyukur pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali untuk berefleksi bersama-sama kerja kolaborasi kawan-kawan CSO, komunitas, dan juga lembaga negara yang tergabung bareng-bareng di ruang ICIR, di mana selama 9 bulan kita lalui dengan ada 38 seri ya, dan itu mencakup beberapa materi dalam ruang lingkup pendidikan, kemudian gender, seksualitas, kebudayaan, lalu ada spiritualitas, bahkan pada tantangan dan hambatan serta pengelolaan organisasi. Dan ini melibatkan sekian CSO, juga ada teman-teman dari kampus, lalu teman-teman media, dan juga ada lembaga negara yang ikut bergabung di ruang ini. Tentu saja buat kami dari Puan Hayati, perempuan penghayat kepercayaan, di mana tadi sudah disampaikan oleh Mas Makrus, dari 107 pembicara, itu 41% itu laki-laki, sementara yang 57% adalah memberikan ruang kesempatan kepada perempuan untuk berbicara. Dan ini menjadi sesuatu yang luar biasa, karena bagaimanapun juga di ruang para perempuan adat dan perempuan penghayat yang selama ini ruang lingkup dan kesempatan mereka untuk berbicara itu kalau kita lihat dan kita akui memang mereka sangat terbatas sekali. Tetapi di Kamisan Daring ini kawan-kawan memiliki kesempatan untuk bisa saling sharing mengenai pengalaman-pengalaman apa yang mereka rasakan di dalam kehidupan dan berproses baik di penghayat kepercayaan maupun di masyarakat adat. Beberapa hal teman-teman yang menjadi catatan dari kami, dari Puan Hayati, ini adalah kerja bersama yang sangat inovatif yang setelah dilakukan kawan-kawan ICIR untuk mengisi waktu yang pada saat itu memang momennya adalah momen pandemi, kita tidak bisa berkumpul, tetapi ada ruang bersama yang kita bangun hingga hari ini, di mana ini memberikan kesempatan buat kami semuanya, ada ruang perjumpaan, ada ruang kerjasama, dan kemudian kita berkomunikasi dalam lintas isu ya, baik itu antar komunitas, kemudian antar perempuan, baik itu penghayat maupun perempuan adat. Lalu ada lembaga pemangku kepentingan dan kawan-kawan CSO sendiri. Ini juga menjadi ruang sosialisasi dan kampanye bagi kami dari penghayat kepercayaan terhadap keberadaan penghayat kepercayaan, baik itu secara personal maupun secara komunal, baik itu secara komunitas maupun secara organisasi penghayat kepercayaan ya. Dan ada isu-isu yang kemudian bisa disampaikan baik di dalam ruang penghayat kepercayaan secara universal maupun isu-isu atau tantangan dan hambatan yang dirasakan secara personal bagi penghayat kepercayaan itu sendiri. Di dalam Kamisan Daring yang dilaksanakan secara online sekian lama ya, tentu saja upaya menggali dan merefleksi kembali ini penting juga dilakukan oleh kami secara internal. Untuk kembali kemudian dengan tema-tema yang diberikan, kami belajar untuk kembali merefleksi kembali perjalanan sejarah, budaya, atau juga proses-proses pengembangan dan perkembangan nilai-nilai spiritual yang menjadi penghayatan kami. Jadi itu mendorong dan memberikan semangat bagi internal sendiri, kemudian untuk juga mencari dan menggali sesuai dengan tema yang diberikan gitu. Lalu selanjutnya juga memberikan kesempatan yang secara lebih luas ya kepada komponen dari komunitas itu sendiri untuk berbicara, utamanya adalah dari segmen perempuan. Ini menyenangkan sekali sehingga ada beberapa perempuan yang mungkin selama ini belum memiliki kesempatan untuk berbicara di ruang publik, tetapi dari FKD ini mereka memiliki kesempatan untuk kemudian sharing bersama-sama, sehingga secara otomatis ini membangun kepercayaan diri dan membangun
eksistensi penghayat kepercayaan untuk diketahui publik secara lebih luas lagi. Nah, teman-teman, perbincangan yang kemudian ini secara tidak langsung ketika kita berbicara juga di dalam tema-tema yang disampaikan, muncul juga beberapa permasalahan yang sempat ditangkap dan kemudian memaksa di dalam perbincangan itu untuk merumuskan dan menemukan solusi-solusi dari apa yang dihadapi oleh kawan-kawan. Ini menjadi menarik sekali sehingga kemudian dari FKD itu berlanjut ke perbincangan di komunitas untuk kemudian bersama-sama memikirkan solusi apa yang kemudian akan bisa dilaksanakan dan dikembangkan di dalam komunitas masing-masing. Teman-teman yang saya hormati, kerjasama dan kolaborasi ini juga bagian dari temu kenali ya bagi teman-teman penghayat kepercayaan dan adat, baik itu secara budaya, organisatoris, dan beberapa tantangan dan kehambatan yang ada di dalam internal kami. Dan ini digali secara langsung dari para pelaku ya yang merupakan narasumber di kegiatan ini. Nah, Kak Ana, namun juga ini ada refleksi yang bisa kami sampaikan bahwa secara publik kawan-kawan kajian ya kawan-kawan yang bergelut di ruang kajian maupun CSO tentu saja ini adalah bagian dari kekayaan komunal baik yang bersifat spiritual, identitas, entitas dan budaya-budaya penghayat yang selama ini memang tidak banyak tereksplor dan terpublikasi di ruang publik. Tentu saja ini menjadi bagian pengetahuan untuk diketahui oleh seluruh kawan-kawan yang ada. Nah, dari kami ada sebuah harapan bahwa ketika teman-teman CSO dan juga publik serta lembaga negara lebih banyak kemudian mengetahui tentang khasana dari penghayat kepercayaan dan kawan-kawan dari adat, maka kami berharap ada kontribusi yang juga diberikan, apakah itu berbentuk sharing, kerjasama, atau pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh kawan-kawan CSO untuk kemudian mampu memberikan semangat, mampu menjadi pendorong dan support di dalam kerja-kerja bersama dalam memajukan perkembangan maupun pengembangan sumber daya dari penghayat kepercayaan serta teman-teman dari masyarakat adat. Sehingga kemudian sharing ini tidak hanya mendapatkan masukan dari materi yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan di internal komunitas penghayat dan adat, tetapi juga ada timbal balik kemudian entah itu dalam bentuk kamisan daring tahun depan atau seperti apa, berganti bagaimana ada workshop-workshop yang itu diperuntukkan bagi komunitas adat dan penghayat untuk bisa menimba ilmu dalam pengembangan dan pemajuan dalam bentuk sumber daya yang diberikan oleh kawan-kawan CSO kepada internal kami. Nah, teman-teman, karena yang terakhir ini, refleksi dari Kak Nunung memang itu juga menjadi catatan kami bahwa sampai hari ini pemberdayaan ekonomi di ruang penghayat kepercayaan itu juga sangat dibutuhkan dan kemudian perbincangan mengenai bagaimana ketahanan pangan yang berbasis kearifan lokal itu juga sangat sedikit sekali untuk kita bincang di tema-tema kemarin. Mungkin ini juga bisa menjadi masukan karena itu penting menurut kami untuk bisa kemudian proses-proses ketahanan pangan melalui nilai-nilai kearifan lokal itu bisa diketahui publik. Nah, karena yang terakhir ini, semakin ke sini kan kalau kita rasakan memang di awal jumlah peminat atau yang ikut terlibat di dalam kamisan daring itu banyak sekali ya, tetapi semakin ke sini semakin sedikit dan mungkin ya mungkin waktunya karena sangat panjang sekali gitu. Mungkin ke depan pola-pola dari online ini bisa diubah dengan supaya tidak jenuh dalam konten yang berbeda. Juga kami harapkan tadi di awal yang sudah saya sampaikan ada workshop timbal balik yang itu menjadi konsumsi dan menjadi bagian yang bisa dikontribusi
bukan dikontribusi, tetapi diserap oleh teman-teman dari penghayat maupun masyarakat adat. Saya kira demikian, dan melampaui semuanya ada hal-hal yang harus diapresiasi, juga ada hal-hal yang memang harus direfleksi kembali untuk menjadi perbaikan. Kami atas nama Puan Hayati Pusat dan seluruh masyarakat penghayat kepercayaan mengucapkan terima kasih atas kerjasama, kolaborasi, dan kontribusi yang sudah diberikan oleh kawan-kawan semuanya. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana dapurnya Icir ya, yang setiap minggu itu mencoba menyajikan dengan narasumber, kemudian dari teman-teman dari penanggap dari lembaga negara dan lain-lain. Itu sangat menyita waktu dan cukup sibuk juga, tetapi dengan semangat dan kerjasama yang luar biasa ini bisa terlampaui selama 9 bulan. Saya kira demikian, Kak Ana, terima kasih dan Rahayu.